Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, ini ini ada kabar menggembirakan atau ini kabar buruk guys. Soalnya apa? Pak Jokowi sudah ditunjuk menjadi penasehat global Bloomberg New Economy. Ini kabar baik, apa kabar buruk ini guys? Kabar baik untuk orang yang waras, kabar buruk untuk orang kentir ya guys. Ya, ini Pak Jokowi ditunjuk guys, luar biasa kan guys, dan dinobatkan nanti insya Allah ya guys ya, November tahun 2025. Nah, Roy Panci CS pun sama. Kenapa? Roy Panci CS bakalan dipanggil, tapi dipanggil masuk ke dalam penjara. Karena apa? Gugatan di PN Solo ya guys ya, sudah resmi dan dinyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Terus otomatis lanjut di Polda Metro. Nah, kalau di Polda Metro sudah selesai, ya masuk kandang ngeneh. Ker. Pas banget ya guys ya, luar biasa ini ya. Ya itulah namanya ya guys ya, yang namanya Gusti Allah mboten sare ya guys. Mau diinjek-injek sampai ke dalam tanah sekalipun ya guys ya, kalau yang namanya Gusti Allah ngangkat derajatnya ya seperti ini guys, Pak Jokowi direndahkan serendah-rendahnya ya guys ya, tapi apa, Allah Tuhan Yang Maha Esa malah mengangkat derajatnya, yaitu ditunjuk sebagai Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Roy Panci diangkat juga kan? Diangkat. Itulah Tuhan Maha Adil guys. Cuman berbeda guys ya. Berbeda. Bukan hanya itu saja guys ya. Bukan hanya Pak Jokowi akan diangkat menjadi penasehat Global Bloomberg New Economy. Akan tetapi negara tetangga saja mengakui kehebatan Pak Jokowi. Guys, mana? Malaysia. Bukan hanya itu pula, PBB pun mengakui bahwa Pak Jokowi masih menjadi orang yang paling berpengaruh bagi dunia. Dunia coy, dunia, udu Indonesia tok. Luar biasa ini Pak Jokowi ya guys ya. Sudah bukan lagi presiden, sudah bukan lagi orang yang nomor satu di Indonesia, akan tetapi masih jadi yang nomor satu di dunia. Tuh, lihat guys. Kalian lihat sendiri di Kompas ya guys ya. Tuh, lihat kan? Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ditunjuk menjadi anggota Dewan Penasehat Global guys, pada Bloomberg New Economy. Jadi, apakah Bloomberg juga termul? Dilansir dari laman resminya, Senin 22 September 2025, Bloomberg New Economy merupakan platform global untuk dialog dan pertukaran wacana tentang transformasi ekonomi bagi pasar yang sedang berkembang. Sekali lagi, ini adalah berita yang sangat luar biasa. Jokowi menjadi salah satu dari 22 anggota Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Tuh lihat guys, Bloomberg menjelaskan bahwa Dewan Penasehat Global dibentuk pada April lalu 2025 untuk membantu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia bro.
Roy Panci, aduh, kabar buruk dong ini. Itulah ya guys ya, yang dimana Pak Jokowi sering mengatakan ya guys ya, biarlah waktu yang mengujinya. Dan disinilah semuanya sudah terbukti. Bahwa Insinyur Haji Joko Widodo memang luar biasa. Kita sebagai rakyat Indonesia mengakuinya. Wong presiden saja ya guys ya. Seluruh dunia ini yang ada di Indonesia, Pak Prabowo saja mengakui kehebatan Pak Jokowi. Lah kowe sing dari rakyatnya masih ya ora percaya. Makanya Pak Jokowi itu tidak salah pilih, yaitu menentukan Prabowo Gibran untuk meneruskannya. Sekali lagi, untuk para pembenci, lihat ini, tonton di layar lebar. Nontonnya kayak proyektor. Kalau proyektor sih gede banget ya. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasehat Global pada April 2025 untuk membantu mereka mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Menurut tim Bloomberg, kelompok penasehat ini memiliki pengalaman di tingkat tertinggi bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Terlihat foto Jokowi saat menjadi Presiden RI pun disematkan di dalam laman tersebut bersama dengan para mantan pemimpin negara lainnya. Adapun selain Jokowi, mantan pemimpin yang menjadi Dewan Penasehat Global seperti Mario Draghi yang merupakan mantan Perdana Menteri Italia yang juga mantan Presiden Bank Sentral Eropa dan Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Selain itu juga ada sejumlah CEO perusahaan dunia yang menjadi Dewan Penasehat Global. Total ada 22 orang yang ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global oleh Bloomberg New Economy. Belum diketahui apa dasar Bloomberg New Economy menunjuk Jokowi sebagai Dewan Penasehat Global. Namun, Bloomberg New Economy adalah platform global untuk dialog dan wacana tentang transformasi ekonomi di pasar yang sedang berkembang. Mereka menyebut platform itu mempertemukan para pemimpin dari berbagai sektor pemerintahan dan swasta untuk menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan berkolaborasi mencari solusi. Mereka juga mengaku membangun koalisi mitra yang berkomitmen untuk meningkatkan inovasi dan mobilisasi modal demi kebaikan publik. Bloomberg New Economy menyebut pembuatan forum ini sebagai inisiatif yang telah membina komunitas yang terdiri dari para kepala negara, menteri senior, pimpinan organisasi multilateral, CEO multinasional, pendiri, ketua dewan direksi, investor, pemodal, inovator, dan aktivis. Pertemuan akan diadakan pada 19 hingga 21 November 2025 dalam forum ekonomi baru yang digelar di Singapura selama 3 hari. Acara itu akan diisi dengan sesi pleno dan diskusi kelompok dengan tema utama berkembang di era ekstrim, atau thriving in an age of extreme, serta akses dan peluang membangun hubungan yang tak tertandingi. Mantap kan guys? Mantap dong! Lebih mantap lagi kalau kita diiringi musik sebentar ya guys, ya. Biar apa? Biar mereka pada panas ya guys. Kami bersatu bukan karena uang, hati kami tergerak untuk berjuang. Pak Jokowi, panutan kami, kerja nyata bukan janji-janji. Kerja nyata bukan janji-janji. Panas-panas kok yang ngono. Ini ada saja ya guys ya, gebrakan untuk Pak Jokowi ya guys ya. Ya itulah ya guys ya, nah kuasa Tuhan guys. Ini adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibendung guys. Ada yang bilang, loh ini kenapa bisa Pak Jokowi jadi penasehat? Naik wong goblok ya ora mungkin, plok. Berarti Pak Jokowi gue wong pinter. Apa iya wong pinter ora duwe ijazah? Harus sampluk gue gedelan gue. Untuk Roy Panci, siap-siap Anda akan masuk ke Hotel Prodeo ya guys. Karena apa? Gugatan di Solo sudah selesai ya guys ya. Di Solo sudah selesai, berarti langsung ke Polda Metro.
di Solo yang luar biasanya Pak D. Jokowi menang. Terus yang kedua, menolak untuk berdamai. Serum pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menutup pintu damai di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah terkait mediasi perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah SMA palsu. Mantap. Roy Suryo minta mediasi. Buat apa dia mediasi? Kan udah ribut ya. Udahlah nggak usah mediasi kan begitu. Apalagi pertanyaannya? Oke, yang menarik lagi Bang. Kemarin kan salah satu ada yang gugat di Solo. Nah, di Solo sudah selesai. Oh, gugatan Solo udah selesai. Apa kata Pengadilan Solo? Kan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli. Oh ya, jadi Pengadilan Solo sudah memutus perkara gugatan perdata dan menyatakan bahwasannya ijazah Jokowi asli. Hakim sudah menyatakan demikian kan? Iya. Dan akhirnya kan, Ya selesai. Jadi ini menjadi bukti baru buat Polda Metro Jaya. Begitu. Jadi kalau selesai, Polda juga udah memang selesai juga, udah megang ijazah asli juga kan berarti ijazah asli. Betul. Kalau ijazah udah asli, ya Roy Suryo juga nanti selesai. Gitu. Ngerembet pelan-pelan, atau jadi tersangka. Betul ya guys ya, merembet pelan-pelan. Pak Jokowi diangkat kan besok November ya guys ya. November. Roy Panji pun sama guys, diangkat besok juga guys. Diangkat menjadi napi lagi. Gitu. makanya dalam laporan Pak Jokowi kemarin netizen masih bertanya-tanya Ya. lama dengan proses laporan ini. Proses hukum itu ada yang cepat, ada yang lama. Lama bukan tidak dikerjakan, tapi faktor kehati-hatian sama kelengkapan bukti, sama supaya aturan-aturan hukum dipatuhi. Kemudian kalau ada gugatan-gugatan perdata diselesaikan dulu, sembari menunggu gugatan perdata putus, dijalankanlah proses hukumnya. Semua Betul. clear, perdata clear, pidana masuk, begitu. Jadi aku bisa membaca itu. Iya dong, begitu. Ini nggak lama lagi kalau sudah ada gugatan perdata udah selesai, udah putus, udah dinyatakan beres, ya sudah. Inkrah nggak inkrah, pihak penyidik polisi sudah bisa paham. Oh, walaupun nggak inkrah tapi putusannya begitu, mereka menjadikan referensi kan, jadi nggak tunggu menunggu. Tapi rasanya sih nggak nunggu itu kalau Polda Metro sih, mereka sudah meracik semuanya, data, bukti sudah lengkap, saksi sudah lengkap, mereka racik gelar perkara. Betul. Ketika gelar perkara, mereka hati-hati menentukan siapa yang seharusnya menjadi tersangka, siapa yang tidak. Kan ada 12 orang kan yang yang menjadi pelapor kan. 12. Dan 12 itu akan dinilai mana tersangka, mana bukan, mana tersangka, mana bukan. Tapi itu lewat gelar perkara khusus di dalam mereka internal. Gitu. Oke, tapi ada yang berpendapat Bang, dalam 12 laporan yang Jokowi ajukan, ya kan, sebagian atau beberapa orang yang akan terjadikan TSK itu akan terjadi juga. Akan terjadi, beberapa akan terjadi. Makanya pilah memilah ini kan penting di wilayah penyidikan dan penyelidikan kan. Jadi dipilahlah mana sih pelaku, mana bukan. Mana yang kemudian turut serta, mana bukan. Mana yang sengaja, mana yang nggak sengaja. Itu kemudian dipilah-pilah oleh pihak penyelidik penyidikan. Setelah itu ditentukanlah tersangkanya. Yang tersangka nanti akan dipanggil sebagai tersangka. TSK kan, tersangka. Panggilan polisi sebagai tersangka. Itu kapan? Ya segera sebenarnya. Segera. Begitu. Jadi nggak ada polisi berlama-lama, yang ada polisi berhati-hati. Nah. Tapi kan kalau netizen kan menganggap ini kok lama amat. Ya memang gitu, kadang-kadang perkara ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun baru beres. Ada juga perkara pidana 5 tahun baru beres di wilayah penyidikan. Karena pembuktian itu penting, saksi itu penting. Nah kalau sekarang sih kita udah bisa baca nih. Saksi sudah ada, bukti sudah lengkap. Gelar perkara deh, penentuan tersangkanya. Nanti ada pemanggilan pasti itu. Makanya kenapa pihak Roy Suryo CS bisa baca ini. Waduh, kalau dari tersangka ribet nih urusan kan gitu kan. Jadi mereka gimana lah, upayakan mediasi lah sama pelapor, sama keluarga Jokowi, sama Jokowi kan begitu. Mediasi supaya ada restoratif justice. Tapi apakah bisa? Ya jawabannya tidak bisa. Karena faktor sudah banyak kemudaratan yang dibikin secara sengaja yang kemudian dianggap mencederai keluarga besar Jokowi. Betul sekali ya guys ya, sangat-sangat betul itu guys. Roy Panji dan kawan-kawan itu sangat-sangat sudah keterlaluan ya guys ya. Jadi sekali lagi kalian akan menanggung sendiri akibatnya ya guys. Kalian yang berbuat, kalian yang akan menanggung semua itu. Dan untuk para kadrun ya guys ya,
Ini kan ada 12 dan pasti juga nanti ada 13 plus itu guys si Bambang Tri lagi ya guys. Betor lagi, aduh jen akeh banget ya guys. Judulnya ya guys ya, Pak Jokowi menangan banget ya guys. Aduh, Pak Jokowi dipanggil jadi penasehat, Roy Panji dipanggil jadi tersangka. Lanjut ya guys ya, yang dimana senior guys ya. Ini ada wartawan senior dari Malaysia tetangga ya guys ya, ataupun negara tetangga itu pun mengakui bahwa Pak Jokowi itu memang hebat ya guys ya. Ini bukan hanya tetangga sebelah guys, tapi PBB pun mengakui bahwa Pak Jokowi lah orang yang paling berpengaruh di dunia. Dunang Indonesia, dunia coy, dunia. Saya nak sebut satu perkara yang berhormat. Selama lebih daripada 45 tahun pelibatan saya dalam dunia kewartawanan, saya tak pernah diwawancara oleh orang politik, apatah lagi menteri-menteri besar. Ini adalah satu pengalaman bagi saya. Saya jawab begini, siapa yang tidak mengagumi Jokowi? Dari segi penampilannya, dari segi sosoknya, dari segi pendekatannya, dari segi cara dia mendekati rakyat, konsep belusukan, rapoponya, memang luar biasa. Dan kita tak dapat menafikan bahawa dalam masa 10 tahun kebelakangan di bawah pemerintahan Jokowi ini, kita dapati pertumbuhan, perkembangan dalam bidang infrastruktur dan juga dalam soal pertumbuhan ekonomi cukup luar biasa. Tak dapat kita nafikan itu. Dan pada waktu yang sama kita juga harus melihat bahawa Jokowi telah memainkan peranannya sebagai seorang presiden. Dia merupakan presiden yang ke-7 bagi Indonesia dan dia telah memberikan suatu wajah baru kepada Indonesia dan kita semua kagum kerana dia bermula dengan kesederhanaan, isterinya naik ekonomi kelas pada tingkat awal, anak-anaknya berniaga seperti juga anak-anak muda yang lain dan sebagainya. Dalam seluruh proses itu kita dapati bahawa tentulah berlaku perubahan, mungkin kuasa mengubah dia dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah kita tidak dapat menafikan bahawa Jokowi dari segi approval ratingnya adalah yang tertinggi di dunia. Waktu dia nak meninggalkan kedudukannya sebagai presiden pun approval ratingnya itu masih lagi dalam lingkaran 75%. Dan sewaktu beliau menjadi presiden, approval ratingnya itu 80%. Sama ada kita percaya atau tidak, pollster dan sebagainya itu soal yang lain. Tetapi saya melihat bahawa Jokowi telah memberikan satu dinamisme baru kepada politik Indonesia, kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya bermula dengan itu dulu, bahawa saya melihat aspek yang positif pada Jokowi, tetapi saya percaya bahawa kita juga mempunyai pandangan kita tentang kelemahan-kelemahan Jokowi. Tetapi bagi saya, beliau adalah seorang pendiri yang macam kata Yang Berhormat, dia tidak bermula daripada kelompok elit dan juga kelompok militer ataupun ketenteraan. Dia adalah seorang peniaga kayu yang bermula daripada Solo. Dan saya fikir ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Dan apabila imej ini dibawa dalam konteks Indonesia, tidak heranlah rakyat Indonesia menganggap bahawa dia adalah pemimpin orang biasa, pemimpin kita. He is one of us, lebih kurang begitu. Jadi ini adalah satu kelebihan Jokowi yang tidak ada pada orang lain. Saya mulakan di situ dulu. Mantap kan guys? Mantap dong. Ini tapi ya tolong itu mana dikoreksi ya guys ya tadi. Pak Jokowi adalah presiden terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia katanya guys. Cuman saya mau nambahin guys. Bagi seluruh rakyat Indonesia sing waras ya guys ya. Mana sing orang waras kan ya? Masa iya orang waras digawa-gawa ya guys. Nih, Pak Jokowi pun diakui di PBB, guys. To now turn to President Joko Widodo of Indonesia. Indonesia has been a wonderful leader on the forest agenda over recent years, and you are also the co-chair, dear President, of the Forest, Agriculture, Commodities and Trade Dialogue. So please, I hope you will also indicate to us how this is going forward. Welcome.
Tiba-tiba Sekjen PBB sebut Jokowi orang paling berpengaruh di dunia. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Saya yang tadinya lawan, beliau bisa jadikan kawan. Sama-sama sekarang kita membangun bangsa Indonesia. Beliau bukan tentara. Tidak pernah sesko, tidak pernah Lemhanas. Tapi di bawah pemerintah beliau memberi anggaran pertahanan yang terbesar sepanjang Republik ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memberikan apresiasinya terhadap Indonesia. Ia menyebut bahwa Indonesia sangat berperan aktif dalam memperkuat multilateralisme di tatanan global. Pemberian surat kepercayaan diberikan ke Dubes RI untuk PBB yang baru, Armanata Nasir, Selasa 4 Januari 2022. Guterres berharap Indonesia akan terus berkomitmen penuh terhadap terciptanya perdamaian dan stabilitas dunia. Selain itu, Sekjen PBB menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat berkontribusi lebih besar lagi dalam menghadapi berbagai tantangan global dan kawasan. Beberapa isu yang mendapat perhatian dalam pertemuan seperti perubahan iklim, pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan situasi di kawasan. Tak hanya itu, Guterres juga mengharapkan Indonesia sebagai Presiden G20 dapat berkontribusi dalam upaya membangun sistem keuangan global yang lebih seimbang bagi negara berkembang. Sekarang Pak Jokowi mencapai keberhasilan yang luar biasa. Harga minyak satu harga seluruh Indonesia. Berani membubarkan petrol yang tidak bisa dilakukan oleh presiden sebelumnya. Berani melarang hadirnya HTI, FPI, sesuatu yang juga tidak gampang dilakukan pada era sebelumnya. Waduh, ada HTI dan FPI ini disebut-sebut. Ada tompel disebut-sebut, guys. Pantes tompel ngamuk-ngamuk ya, guys ya. Wong dibubarna sama Pak Jokowi. Tenang PL, tenang. Gimana sih? Itu tolong itu tompelnya dikondisikan ya, guys. Mensyaratkan tambang-tambang harus smelter di sini, menguasai blok Rokan, blok Mahakam, yang tadi tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Modernisasi alutsista TNI yang luar biasa sekarang ini dengan sekaligus memberdayakan industri dalam negeri, sampai senjata serbu dari produksi Pindad itu tidak kalah dari produksi Eropa maupun Amerika. Jadi dalam kondisi begitu, orang sedikit-sedikit nanya ke Pak Jokowi, menurut saya wajar. Bukan karena mengkultuskan dia, buktinya dia tidak mau maju lagi. Itu kan, dan rakyat setuju juga bahwa cukup 2 kali. Betul sekali guys ya, walaupun digadang-gadang ingin 3 periode aslinya ya guys ya, tapi yang namanya Pak Jokowi taat hukum. Di Indonesia cuma 2 kali periode, ya sudah selesai. Dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran. Sekali lagi yang ingin membenturkan Prabowo Gibran plus Jokowi, nginume aja kakean, nek nginume kakean jadi mabuk kayak puan, ya guys. Soalnya itu hal yang tidak mungkin ya guys ya, mustahil ya guys ya. Sekali lagi ya guys ya, ini untuk para kadrun khususnya Roy Panci dan kawan-kawan ya guys ya, siap-siap ya guys. Siap-siap apa? Ya siap-siap masuk ke dalam penjara. Wow, sangat mengenaskan sekali nasib Roy Panci guys. Karena apa? Residivis ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Kalian bangga tidak mempunyai mantan presiden lah. Presiden ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo yang benar-benar diakui di dunia boy, di dunia coy. Kalau dunia itu netral, nggak mungkin juga dibayar. Apa iya kalian punya pikiran itu? Masa iya Bloomberg New Economy kalian anggap termul? Ya wong goblok gue. Yakin ya guys ya, ini Pak Jokowi memang luar biasa guys ya. Suka tidak suka, ini adalah fakta dan kenyataan yang harus kalian dan kita terima guys ya. Jadi jangan salahkan rakyat Indonesia yang waras masih menghargai
seorang sosok Insinyur Haji Joko Widodo. Gimana menurut kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Jokowi memimpin, kerjanya bangun Indonesia tercinta, jalan pelabuhan dari desa ke kota. Nama Jokowi abadi di dalam jiwa. Kini tongkat estafet di tangan Prabowo, didampingi Gibran, muda penuh harapan. 2 periode mimpi rakyat disatukan, Indonesia maju terus kita kokohkan. Lanjutkan Indonesia hebat bersama Prabowo Gibran, semangat takkan surut. YouTuber Nusantara bersatu bersuara, konten fakta bukan hanya cerita. Kami rakyat bersaksi, lewat layar kami nyalakan api, dari pelosok sampai ibu kota. Black Remajenang pencipta lagunya, tergoyah oleh fitnah, tak luntur oleh benci. Karya kami jadi bukti, suara hati negeri. Jokowi kau teladan, Prabowo Gibran jadi harapan. Bersama rakyat, mimpi takkan padam. Lanjutkan Indonesia hebat bersama Prabowo Gibran, semangat takkan surut. YouTuber Nusantara bersatu bersuara, bernyata untuk bangsa tercinta. Dari Jokowi ke Prabowo Gibran, estafet ini takkan putus. Kami berdiri, kami bersuara. YouTuber Nusantara untuk Indonesia. Indonesia.